Kita akan menuju ke bursa transfer pemain. Liverpool. Ini sebelum masuk ke isu transfer, gue mau nanya dalam catatan yang gue pegang ini katanya menurut tim kreatif kalian berdua ini meragukan here we go-nya dari POV jurnalistiknya Fabrizio. Untuk kasus Wirtz, gue harus bilang iya bang. Ya. Karena prematur sifatnya dia ngumumin Khususnya itu. Mas Haryo ini dalam kurung di sini khususnya Mas Haryo. Kenapa? Lu dulu deh. Karena prematur waktu itu Fabrizio Romano emang orang pertama yang ngumumin kalau Wirtz here we go. Tapi kenapa dibilang prematur sama kedua tim? Karena dia salah mencantumkan harganya bang. Jadi kayaknya dia pengen ngejar buru-burunya sampai akhirnya dia langsung nyantumin harga maksimalnya dia. Padahal kenyataannya harganya bukan segitu. Jadi menurut gua dia nih untuk di bursa transfer yang kali ini ada beberapa miss. Tapi kalau untuk here we go-nya sih valid. Tapi beberapa info soal harganya, abis itu soal add-onsnya itu kerap kali dia nggak memerhatikan hal detail itunya sih. Gue sih memerhatikannya itunya aja. Karena jadinya kesannya Liverpool belanjanya gede banget gitu, 150 juta. Padahal berapa kali enggak. kan sampai nongol apa ya tweet atau ini yang bilang bahwa kayaknya harus mulai diperhatikan lagi nih here we go-nya Fabrizio Romano nih. Siapa yang bilang? Ada tuh gue baca di mana gitu. Oh. Ada yang bikin postingan gitu. Kayaknya dia harus mulai nggak terlalu mengumbar here we go-nya karena berapa kali ya benar bukannya misleading tapi kurang tepat, nggak sevalid yang biasanya here we go udah pasti nih 100% jadi gitu. Sementara di sini banyak kayak Gyökeres gitu kan yang kayak gitu-gitu kan ternyata harus di omongin ulang gitu kan, harus di perbaiki itu apa namanya? Revisi. Ya, direvisi. Harus direvisi. Yang Sesko muncul seperti itu. Jadi banyak isu-isu yang nggak 100% gitu. Biasanya kan kalau begitu dia munculin here we go kan dulu kan nggak sesering itu kan memunculkan here we go, tapi begitu muncul wah udah pasti bener nih. Begitu muncul udah pasti bener nih. Tapi sekarang kayaknya masih butuh waktu untuk jadi nggak sih ini jadi nggak sih yang kayak gitu loh. Tapi kan selama ini kan kita taunya dia tuh kan yang udah pasti jadi nih si Romano udah here we go nih. Biasanya kan gitu. Tapi sekarang ternyata enggak. Jadi dia udah fix sekarang dia jurnalis industri ya. Sangat Industri Ya. Ya. Dan kayaknya bisa tiba-tiba tadinya nggak pernah bahas apa, tiba-tiba dia bisa muncul. Oh jelas. Iya. Iya nggak sih? Iya bang. Tahun ini ya. Hah? Tahun ini ya. Iya kan? Bisa tiba-tiba ada interview. Ya. Iya tepat. Iya. Here we go. Ada mas. langsung gitu. Gue sekarang harus ini biar mereka gue hargai apa yang mereka buat gitu loh. Fun fact. Tepat. Ya karena kalau pakai HP memang kadang-kadang terlalu sulit kan, kita harus gini-giniin dulu kan. Here we Biar go. gede ya. Bukan usia. Bukan. Memang HP kecil. Padahal jadi gue pakai yang gede ya. Terbatas. Nah ini bagaimana dengan Gyökeres Simple. yang malah bilang jadi lebih dia memprioritaskan Arsenal dibanding Madura ya. Manchester ini MU soalnya gue ingat Madura United. Manchester United. Iya dia kayaknya lagi kesel juga sama presidennya Sporting ya, karena dia ngerasa kayak dipagerin harga terlalu tinggi banget gitu. Gue sih ngeliatnya kondisi Gyökeres ini kepala dia udah bukan di Sporting lagi bang. Dia kayaknya udah mikirin di tempat lain dan dia udah tahu persis dia di musim yang akan datang udah ganti tim. Tapi kendalanya kan Sporting emang kita tahu istilahnya apa ya, batu gitu untuk bisa negosiasi bersama tim-tim lain. Jadi Gyökeres kayaknya sih udah harus dapet tim, dan kalau bisa sih hand in transfer request aja gitu kan, pemain bisa pakai langkah seperti itu untuk bisa cabut. Dan kayaknya udah waktunya dia buat cabut juga sih, karena ini kesempatan nggak datang 2 kali, umur juga udah jalan 27 tahun ini. Gua rasa pilihan antara Arsenal ini pilihan yang paling logis buat dia sih untuk Tapi mending Arsenal apa MU mas? 60 juta ya, 60 juta ya. Gue sih mendingan MU sih yang butuh. Tapi Arsenal juga butuh ya. Iya kan dari kemarin itu mulu. Antara dua itu ya. Oh iya. Gyökeres Dan ini. maksudnya dia kayak butuh nomor 9 terus kan isunya kan Iya. kalau yang Arsenal. Tapi kalau dia datang ke Arsenal dia bakal lebih jadi sih dibandingkan dia ke MU ya. Karena sistemnya udah jadi sama Arteta. Emang Arteta kan butuh missing puzzle yang jelas gitu. Sementara di MU kan puzzle-nya masih banyak yang dibutuhin gitu. Belum tentu kehadiran seorang striker otomatis akan mereparasi semuanya gitu. Tapi kalau Arsenal all they need cuman striker tok nih menurut gua. Jadi dari semua lini kan udah jalan nih. Chances sudah mereka create, tapi finishernya tuh kan yang nggak ada. Makanya kenapa kita selalu berkutat dengan dalam 3 tahun terakhir kan, kapan sih Arsenal bisa striker, kapan Arsenal bisa striker. Kalau datang dalam wujud
Gyökeres, walaupun gue lebih suka sebenarnya Isak gitu ya, yang lebih pas gitu 2 kali kan. lipat harganya. Nggak ke Liverpool aja Isak. Saya lebih suka juga, Ya kan? tapi kan punya Luis Diaz masih. Bukan dia Nunes ya? Ya Nunes dong. Jadi tengah banget. Tapi untuk Tapi Gyökeres bukan sebelum lo ini bukannya lebih cocok Sesko gaya main Arteta. Nah, kalau untuk Sesko istilahnya kan masih potensinya masih lebih gede gitu Seskoal, ketimbang sama Sesko Gyökeres. Ade. Palingnya. Sesko Nggak tahu Au, ya. Sesko Au. Ya. Nggak nyampe Makanya ke lu situ. masuk barak lo biar lo tahu. Belum nyampe. Tapi kalau Sesko ya potensinya jauh lebih besar. Ini pemain yang relatif usianya jauh juga sama si Gyökeres. Gua rasa buat Arsenal untuk ngeliat masa depan ya lebih cocok Sesko. Gue memang cocoknya Arsenal Sesko, MU Gyökeres. Kalau gue simpelnya gitu, Bang. Lo malah itu. Gue malah kayak begitu karena Gyökeres kan ada faktor Amorimnya sih Mas. Kalau gue Ya, ngeliat bisa faktor jadi Amorim juga. di MU, sistem dia udah tahu persis dan kita udah tahu Amorim ini gak bakal ganti formasi untuk musim yang akan datang gitu. Tapi Kita nggak teman-temannya akan- ada yang datang nggak? Kalau teman-temannya Cukup masih dia. teman-temannya masih sama, mas susah. Cukup dia Mas. Tapi At kan least udah ada Kunya sama si Brentford ya siapa? Bemo nyata U-turn Bang, dia maunya Nggak kayaknya jadi. Spurs tuh. U-turn dia. Iya, kayak balik badan dia Bang, kayaknya mau ngikut si Thomas Frank-nya si Hati-hati ganjil genap bilangin. Iya. Kena di Balik situ tuh, ada kena. tuh. Lo gimana sih? U-turn lah istilahnya. Kayak Sesko Arsenal, Gyökeres MU. Faktor Amorim gue rasa bisa Liverpool? jadi pembeda. Isak. Liverpool katanya Ekitike. Ekitike-nya Katanya MU malah mau Ekitike karena Gyökeres kemahalan kan. Lebih gede lagi. Wah, repot nggak apa-apa lah udah. Striker sulit Liverpool udah abis Kasian juara. ya sekarang striker lapis 2 gitu diperebutkan Yoi. tim-tim. 100 juta. Dan emang nomor 9 lagi nggak terlalu Iya, nggak ini kan ada. di pasaran. nggak terlalu banyak, yang proven juga dikit sebenarnya Iya. proven. Ya yang rame malah ini ya Robo ya, maksudnya kayak Ya. dia merasa tidak diperlakukan sebagaimana yang sudah dia sumbangsikan. Senior. Inilah kenapa gue bilang TAA gue setuju karena jangan sampai lu ngalamin itu. Di saat dia lagi drop dikit, dia udah loyal, bisa dibuang aja. Iya. Nah, mumpung dia lagi memang ya mau Madrid lagi. Ya dia udah berikan semuanya, ya udah gitu loh. Iya. Nah, menurut lu tapi wajar nggak maksudnya Robo sekarang dari insight IG internal yang memang Ya. khusus fans Liverpool tuh merasa Sayang gitu. Robo jangan diginiin dong gitu loh. Artinya kalaupun lo lepas juga kasih dia penghargaan lebih dan segala macam. Iya. Lo melihat bagaimana? Emang Robo udah nggak ada tempat lagi. Iya, gue sih idealnya emang lihat Liverpool datengin back kiri baru dan Robo jadi orang nomor 2. Karena gue juga udah sering ngomong di DPI, Robo ini udah banyak banget error lah di musim 2024-2025 kemarin. Tapi Ya. balik lagi, Robonya mau nggak jadi orang nomor 2? Menurut gue krusialnya di situ, Bang. Maulah. Masa iya, Bang? Ya dia udah Untuk klub kalau ini, masalah Bang. itu mah dia ngerti lah. Dia kan cuman mempertanyakan gue masa nggak dapet sih Dan kontrak 2 tahun gitu. Sisa setahun nggak ada indikasi bakal diperpanjang gitu. Iya. Jadi gue ngeliat kayaknya dia udah mempertimbangkan masa depannya juga dan gue sih senang aja ya karena kalau dari Atletico dan di Robo ini emang dua reputasi yang bisa saling klop gitu. Yang mana Atletico pelatihnya Simeone cocok banget ketemu pemain nakal kayak Robertson ini dan Atletico kan punya reputasi datangin pemain veteran. Jadi kayaknya nih bread and butter buat Atletico dan juga Robertson Bang untuk saling pindah masing-masing. Kerkes tuh main di posisi apa sih? Sama bek kiri. Oh emang back kiri ya. Back kiri. Tapi kenapa yang ditanyain Kerkes mau join tuh si Sobosla ya? Karena sesama Satu negara? Satu negara Oh, Bang satu Maria. negara. Sobosla kaptennya. Lu juga Mas, udah waktunya dia, mas gue sekedar lapis saja atau emang harus dilepas gitu? Toh nggak mahal-mahal juga dia dilepas kan? Iya. Iya, kalau 10 gue sih dibanding Simikas gue mendingan Robo ya. Masih Robo kan? Yang pelapisnya. Cuman apakah Robo mau? Gue nggak tahu juga ya. Tapi kalau dibanding Kerkes, menurut gue bagusan Kerkes sih. Udah waktunya juga ya. Emang udah saatnya. Karena kan berapa musim udah kelihatan decline dari Robo. Maksudnya kadang-kadang dia bisa balik lagi ke performance-nya tapi kan nggak stabil di situ gitu. Kadang turun, kadang naik. Dibutuhkan Simikas untuk bisa membuat dia kembali berkompetisi gitu. Tapi kalau dilihat dari kebutuhan tim, ya wajar sih kalau akhirnya Liverpool melihat Kerkes. Theo Hernandez sudah ke Atletico bener? Teonya sih belum ada kepastian ya. Info tadi sore ya. Belum ya, kartel kamu jangan isu. Atletico masih nyari bek kiri. Albi dari dulu Ipul emang selalu tega sama pemain. pokoknya. Hari-hari semoga beneran terjadi. Here we go, rumor Ibrahim Konate free transfer ke Real Madrid. No. Ibrahima Konate. Dia- Tadi Robertson sore ke Atletico Madrid masih isu. Pikachu, bang lu kecebur tinta. Iya. Gua habis makan cumi. Boleh tuh dia Habis makan cumi. komennya Kartel Simikas mah tukang kecebur. Bahas Osimen ya, Robo balik jual info Osimen. Oke, karena dua yang info Osimen sebagai penutup di segmen ini. Apa kabar Osimen ini? Karena yang gue dapat kabar malah si Balotelli
ketemu Micah Richard, ketemu Iso Speed. main ya. Osimhen malah pada mundur ya Mas ya? Iya. Banyak tim yang mundur entah kenapa, katanya sih faktor gaji masih jadi krusial bagi dia. Ya. Dan gue sih agak janggal aja ngeliatnya kenapa banyak tim besar yang emang butuh striker tapi sama sekali nggak ngelirik dia gitu. Dia Kayaknya di ada sesuatu nih. Turki kan? Galatasaray. Udah pasti balik lagi Gacor. ke ini Tapi juga. balik kan? lagi ke Napoli kayaknya. Gacor. Gacor lah. Selalu gacor dia. Tapi nggak ada yang minat. Itu dia yang aneh. Selalu mundur tim-tim besar. Jadi kayaknya ada sesuatu sama dia atau agennya yang bikin tim-tim kayaknya pada mundur, nggak ngejar dia jadi target utama sebagai striker gitu bang. Nah Mas, lu kira-kira ada feeling lu bakalan ada transfer yang menghebohkan nggak di window ini? Iya, kayaknya at some points tuh klub-klub Inggris yang tadi kita sebutin tuh Liverpool, MU, Arsenal, gue rasa bakal beli striker sih. Beli striker. Beli striker sih. Kalau Nunes cabut, jadi tukar guling nggak tuh sama si Julian Alvarez tuh bisa Dekat jadi. Atletico ya. Ya. Dua sama Robertson Iya, kalian iya. berdua. Alvarez yang ke Liverpool. Iya. Yang mereka butuh ditukar siapa? pemain. Katanya Oh, Robo sama dan Nunes. Nunes. Oh, Nunes bukan mau ke Arab. Simeone-nya minat sama Nunes bang katanya. Tapi jadi jago gue rasa dia Iya. sama Cocok. Simeone. petarung. Cocok. Iya kan? Terus ketemu Liverpool menang. Ya, berat terima gitu aja berat. Lagu lama lagi ya. Nah, kita nanti bakalan ngobrol-ngobrol di segmen 3 bersama dengan teman saya, ada senior saya ini ya. Ada Ivan Kabul dan juga Evelina Tan. Ini senior-senior saya di bidang presenter. Nanti kita akan ngobrol-ngobrol dengan mereka berdua, guys. Dan ya, nanti kita akan tanya-tanya tentang apa saja yang mereka bisa berikan kepada kalian semua supaya bisa seperti mereka, guys ya. Pak CEO, temannya Mas Haryo, Coach Ibran, ada masalah apa yang nggak bisa ditolerir sehingga lepas dari Malut United, Mas? Yang ditanyakan Bang Valen. Pak CEO, temannya Mas Haryo ada masalah apa kan? Iya. Nah, ini tanya gua kan. Iya. Nah, kan dia temen lo. Nah, gua nanya ada masalah apa, Mas? Nggak tahu. Jangan deh. Cie. Nggak tahu. Ya udah. Nanti guys, karena itu pertanyaan yang nggak bisa kalau lu nggak nyawer. Iya. Ya. Jadi nanti nyawernya kita harus besar itu.